Warga Indonesia bahagia. Saya berada di Singapura dan dari negara ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial Inspirasi Menjadi Seorang Suami. Nah, menikah baik suami atau istri itu punya pengharapan akan hidup bersama, saling mencintai, dan cinta itu percaya ya. Nggak ada tuh cemburu tanda cinta, cemburu ya tanda tidak percaya. Ketika hidup bersama dalam pernikahan bisa saling mempercayai, saling memberikan penghormatan, penghargaan, tentu itu menjadi kehidupan yang dirindukan. Tapi gimana jika kita sendiri sebagai seorang suami terpancing oleh keadaan lalu menjadi pencemburuan gitu ya. Ya gimana nggak cemburu, dia bergaulnya akrab sama orang lain, dia sering pulang malam, dia itu waduh kayak anak SMA aja, reuni pergi sana sama temennya, nggak ngurusin suami. Ya memang akan ada banyak alasan atau kita akan punya alasan untuk kita bersikap cemburu. Tapi apakah cemburu itu membangun pernikahan atau kita bisa bersikap lebih bijaksana menangani rasa cemburu ini untuk membangun pernikahan yang kuat? Saya punya nasihat untuk mengatasi cemburu ini secara bijaksana. Misalnya, wah istri kita ini dekat sama orang yang baik, nah kenapa kita nggak lebih baik lagi? Wah dia dekat sama temannya yang ramah, kenapa kita nggak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih ramah? Jadi menggunakan rasa cemburu untuk mendorong, memotivasi kita untuk menjadi kepribadian pribadi suami yang lebih baik lagi. Atau bangun aja relasi. Selama relasinya kuat, kita bisa memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada istri untuk dia me time, untuk dia menjalankan hobinya bersama teman-teman yang satu hobi, memberikan dia kesempatan untuk pergi pulang kampung dan reuni, dan mungkin bahkan ada reuni lanjutan. Selama relasinya baik, dia akan pulang reuni, dia bercerita begini, bercerita begitu. Waktu dia bercerita, tanggapi dengan baik, jangan dimarahi, jangan dicela, nanti malah berantem. Nah, kalau suami istri berantem, suami istri relasinya tidak baik, maka memang dia akrab dengan orang lain, itu bisa menjadi celah di mana masuk dalam perselingkuhan. Tetapi ketika relasi suami istri itu baik, maka sebenarnya kita tidak perlu cemburu karena memang kita terbuka, kita akrab, kita saling mencintai, bahkan juga sering bercinta. Maka kita bisa membunuh rasa cemburu. Kalau toh itu muncul, kita gunakan sebagai motivasi untuk kita membangun relasi yang lebih kuat lagi. Memang ada yang mengatakan cemburu itu tanda cinta. Tapi kalau firman Tuhan berkata di Alkitab ditulis bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Jadi kalau cemburu ya berarti tanda tidak percaya atau tanda tidak mengasihi. Maka yang perlu dibangun adalah bagaimana kita membangun saling percaya. Maka nanti cemburunya hilang sendiri. Nah gimana kita bisa membangun saling percaya? Maka mulai dengan diri sendiri. Kita jangan menjadi orang yang merahasiakan, yang tertutup. Kita bercerita, kalau kita terbuka, maka pasangan kita percaya dengan kita. Saya terbuka dengan istri saya, kalau ada bisnis untung berapa, kalau ada transaksi, karena saya kadang menjadi perantara untuk menjual ini dan itu, properti, dapat komisi berapa, saya terbuka. Waktu saya kerja di perusahaan orang lain dan saya mendapat gaji, ya gaji berapa ya terbuka. Ngasih uang adik, ngasih ibu ya terbuka. Nah, dalam keterbukaan maka muncul kepercayaan. Kalau kita terbuka, nanti pasangan kita, sekalipun dia punya temperamen dasar, kecenderungan perilaku yang cenderung untuk diam, cenderung untuk tertutup. Tapi karena dia dicintai, dia merasa aman untuk terbuka. Waktu dia mulai terbuka, kita makin percaya. Maka akhirnya suami istri hidup saling mempercayai. Nah, ketika saling mempercayai ini tumbuh semakin kuat, maka yang namanya cemburu tiba-tiba tidak pernah lagi. Walaupun kegiatannya berjalan terus seperti reuni, pergi sama temennya, makan malam dan sebagainya, kita nggak ada cemburu. Kenapa? Karena kita saling mempercayai. Mari kita hidup bersama dalam pernikahan. Memang tidak mudah, tapi kalau kita mau belajar, kita bisa menjadi istri yang lebih baik lagi, kita juga bisa menjadi suami yang lebih baik lagi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura untuk keluarga Indonesia bahagia. Keluarga Indonesia
bahagia.